Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari kelas 226C. Di sini saya akan membahas tentang telaah pustaka dan hipotesis penelitian kualitatif dan kuantitatif yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Baik, yang pertama yaitu teori-teori dan penelitian. Fred and Kengliner menjelaskan tentang pengertian teori. Teori itu adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Jadi hubungan antara teori dan penelitian yaitu teori dan penelitian memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung satu sama lain. Yang pertama yaitu teori sebagai landasan penelitian, yang kedua penelitian untuk menguji atau memperbarui teori, yang ketiga yaitu teori untuk mengarahkan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis teori. Yang pertama yaitu teori dedikatif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu teori induktif. Teori induktif adalah cara menerangkan dari kata ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang dipositiviskan. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga yaitu teori fungsional, menunjuk pada suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi. Baik, berikutnya yaitu tujuan, manfaat, dan langkah-langkah membuat telaah pustaka. Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi penelitian sebelumnya, yang kedua menemukan celah penelitian, yang ketiga mendukung pengambilan kerangka teori, yang keempat membuktikan keberadaan masalah, yang terakhir yaitu menjadi dasar penentuan metode penelitian. Selanjutnya itu manfaatnya. Yang pertama yaitu membantu peneliti dalam menyatukan hipotesis, yang kedua menambah pemahaman teoritis, yang ketiga membantu dalam merancang penelitian, yang keempat menghindari duplikasi penelitian, dan yang terakhir meningkatkan kualitas penelitian. Adapun langkah-langkah membuat telaah pustaka, yang pertama yaitu kita harus menentukan topik atau masalah penelitian, yang kedua mengumpulkan sumber pustaka, yang ketiga menganalisis dan menyaring sumber pustaka, yang keempat menyimpulkan hasil telaah pustaka. Selanjutnya itu mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu, dan yang terakhir menyusun tinjauan pustaka secara sistematis. Baik, sekarang kita akan beralih ke proporsi dan hipotesis. Dari pengertian hipotesis menurut Yunis 2010, secara harfiah hipotesis artinya ialah suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan. Kebenaran dapat dibedakan atas dua hal, yaitu kebenaran secara teoretik dan kebenaran secara faktual. Misalnya, pertanyaan pekerjaan yang lebih rajin akan memperoleh pendapatan lebih banyak daripada pekerjaan malas merupakan sebuah hipotesis. Sedangkan pengertian proporsi menurut Sinambun dan Effendi 1995 ada dua tipe proporsi. Yang pertama yaitu aksioma atau postula, proporsi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi oleh peneliti sehingga tidak perlu diuji dalam penelitian. Misalnya, perilaku manusia suatu terikat dengan norma sosial. Yang kedua yaitu teorem, proporsi yang didedukasi dan aksioma. Sebagai contoh, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut, suatu pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih secara operasional yang siap diuji secara empiris. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.